Gua lupa. Dia itu Epin Joler, bukan orang-orang kroce yang udah lu hajar sebelumnya. Pukulan kayak gini doang gak bakal bisa ngalahin dia. Udah kan? Pukulan lu kuatnya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi tujuan gua mau ketemu sama lu bukan mau ngerasain pukulan lu, bukan juga mau berantem sama lu. Gue cuma khawatir sama lu yang tiba-tiba ngilang gak jelas. Sebagai seorang temen ya wajar dong gue bertanya-tanya. Terus, lu udah lihat sendiri kan keadaan gue gimana sekarang. Mau apa lagi? Ya udah gitu doang. Bagus kalau lu gak apa-apa. Jadi, apa yang bikin lu tiba-tiba berubah? Lu gak bakal pernah ngerti apa yang gue rasain. Dan juga walaupun gue jelasin, orang kayak lu gak bakal pernah ngerasain apa yang gue rasain, Pin. Jadi ya percuma aja. Kalau lu ngeliat orang lain yang hidupnya jauh lebih sempurna, coba lu tanya, apa yang Tuhan ambil dari dia? Rasa sakit terhebat apa yang pernah dia alami? Dan lu juga harus tahu, di dunia ini, selalu ada harga yang harus lu bayar dari sebuah pencapaian. Jadi, lu gak berhak ngomong kayak gitu. Lu emang paling pinter kalau soal ngebalikin omongan. Lu tuh mikir lah, Nyet. Yang punya masalah bukan cuma lu doang. Ada banyak orang yang capek, yang ngerasain sakit, yang kecewa, yang gak bisa apa-apa, yang hidupnya gak sebahagia orang-orang di sekitarnya. Tapi mereka gak ada tuh yang seberisik kayak lu. Maksud lu apa bilang kayak gitu? Lu gak suka sama gue yang sekarang? Atau lu takut gue jadi lebih kuat dari lu? Ya bagus dong kalau lu jadi lebih kuat dari gue. Tapi latihan per hari doang gak bakal bikin lu jadi orang yang kuatnya. Dan orang yang berubah karena rasa sakit bukan hanya lu doang. Oh, jadi lu benar-benar ngeremehin gue. Hanya karena pukulan gue lu tahan tadi, bukan berarti latihan gue sia-sia doang. Gak ada yang bilang latihan lu sia-sia doang. Lu emang udah jauh lebih kuat. Tapi bagi gue, lu tetaplah Joler yang dulu. Joler teman gue yang selalu butuh bantuan gue. Bukan Joler yang ngerasa dirinya paling kuat kayak sekarang. Kayaknya lu bener-bener takut kalau gue jadi lebih kuat dari lu kan. Gimana kalau sekarang kita coba siapa yang lebih kuat di antara kita? Gue gak ada waktu buat berantem sama lu, Nyet. Lu kenapa gak mau berantem sama gue? Lu pikir gue selemah itu? Tapi gak apa-apa. Kalau lu gak mau nyerang gue, biar gue nyerang lu terus-terusan. Gue mau lihat lu tahan sampai berapa lama nahan serangan gue. Gue gak ada waktu buat berantem sama lu, Nyet. Buat apa juga gue ngelawan temen gue sendiri? Gue juga gak tahu salah gue apa. Kalau gak mau berubah ya gak apa-apa, terserah lu. Ya udah kalau gitu gue pergi dulu. Hah, lu pikir bisa pergi gitu aja? Lu rasain perubahan gue selama 4 hari. Kampret. Kenapa sih? Susah banget buat mukul dia. Ler, lu ngapain sih? Dengar ya, gue gak mau berantem sama lu. Mau berapa kali pun lu nyoba nyerang gue gak bakal nyerang balik. Karena gue gak ada alasan buat berantem sama lu. Kita bisa nyelesain masalah tanpa harus berantemnya. Urusan lu mau balik kayak dulu atau enggak, itu urusan lu. Ah, sial. Kenapa di depan Epin gue gak bisa apa-apa? Padahal sebelumnya gue gak kayak gini. Gak mungkin perbedaan gue sama dia sejauh itu. Gak mungkin. Gak mungkin juga latihan gue sia-sia doang. Oh, Ipin. Gue gak bakal ngebiarin lu pergi dari sini sebelum ada yang kalah di antara kita. Udah, Nyet. Gue gak mau berantem sama lu. Buat apa juga gue berantem sama temen gue sendiri? Lagian lu kenapa sih? Kenapa lu mau berantem sama gue? Gue salah apa sama lu? Udah gue bilang kan sebelumnya, lu gak bakal ngerti apa yang gue rasain. Mungkin emang latihan 4 hari gue ini sia-sia doang buat lu. Gue masih gak bakal bisa ngalahin lu. Tapi satu hal yang harus lo tahu, gue gak bakal nyerah gitu aja. Bukan itu maksud gue, Nyet. Lu udah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi lu gak harus jadi kayak gini. Hah? Yang bukan apa-apa gak bakal pernah terlihat siapa-siapa. Maka dari itu, untuk terlihat lu harus jadi luar biasa. Hah? Pukulan gue berhasil ngenain Epin.
Gak mungkin. Gue gak bisa ngelakuin ini. Dia pasti sengaja ngelakuin ini. Kenapa lu? Gue gak butuh dikasihani oleh lu. Dan gue juga gak bakal kasihan sama lu. Jadi kalau lu sengaja ngelakuin ini, gue bakal ngehajar lu sampai mampus, Pin. Mau sampai kapan lu kayak gini? Ayo lawan gua. Lu gak sebodoh itu kan nerima pukulan gua terus-terusan. Gua gak punya alasan buat ngelawan lu, Nyet. Jadi ya lakuin aja semau lu. Sampai gua punya alasan yang jelas buat ngelawan balik. Hah? Orang kalau udah ngerasa kuat jadinya seenak jidat. Oke. Kalau masih kayak gini juga, lu rasain pukulan gua ini. Gua harap lu berubah pikiran untuk menghindar dari pukulan gua. Karena ya lu bisa mampus kalau gak menghindar, Pin. Dia masih aja ngebiarin dirinya kayak gini. Kenapa dia masih gak mau nyerang gua? Ah, sial. Gimana rasanya kepala lu kena tendang jolernya? Ya namanya juga kena tendang ya pasti sakit lah, kocak. Kalau gue sih udah gue bales, Nyet. Enggak lah, gue gak bakal mukul teman gue sendiri. Gimana kalau nanti tiba-tiba teman lu berubah? Terus dia jahat sama lu? Masa lu biarin aja? Suka-suka dia lah. Kalau dia nyaman sama perubahan dia, gak ada masalah buat gue. Enggak gitu lah, Pin. Sebagai seorang teman, lu punya hak buat ngingetin satu sama lain. Apalagi kalau temen lu udah mulai berubah. Kalau bukan lu yang ngingetin, siapa lagi? Ya kalau orang yang gak mau berubah, masa gue paksa, Nyet? Orang tuh berubah karena ada alasan, kan? Terkadang lu perlu bertindak keras sedikit biar mereka sadar, Pin. Kalau mereka lagi di jalan yang salah. Kalau lu masih keras kepala, gak mau berantem sama gua, Pin, gua bakal bener-bener ngabisin lu tanpa ampun sekalipun. Yang dibilang Artu benar. Orang berubah karena ada alasan. Dan ketika gue tahu kalau perubahan mereka adalah hal yang salah, sebagai seorang teman, gue berhak buat bikin dia balik ke jalan yang benar, meskipun harus pakai kekerasan. Oke, gue udah punya alasan buat bikin Joler balik kayak dulu, karena lu teman gue, Nya. Sorry, Ler. Tadi gue gak punya alasan buat ngehajar lu. Tapi sekarang gue ngerti. Gue harus ngelakuin ini. Karena gue sadar, gue gak punya banyak orang terdekat di hidup gue. Jadi gue harus menghargai orang-orang kayak lu yang selalu ada di sekitar gue. Gue gak mau lu berubah, gue gak mau kita jadi beda jalan. Ingat, Ler, Artu pernah bilang ke gue, apapun kondisinya, tetaplah jadi laki-laki yang baik. Rasa sakit dan kecewa gak boleh ngerubah lo jadi orang yang jahat. Gue tahu, mungkin lo mencari sesuatu yang hilang dalam diri lo. Tapi tanpa lo sadari, lo malah kehilangan diri lo sendiri. Gue gak ngelarang lo buat berubahnya. Itu urusan lo. Tapi gue kangen lo yang dulu. Kalau lo masih mau bareng-bareng sama gue sama Arto, gue tunggu lo besok. Gue sama Arto mau berangkat ke puncak. Jadi kalau lo gak dateng, ya itu artinya lo udah gak mau lagi sama kita.